Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Kombinasi dari kondisi dan letak geografis membuat Indonesia menjadi negara agraris dan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektar yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Sejak 2007, pemerintah mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sawit menjadi produk turunan kelapa sawit atau disebut hilirisasi industri kelapa sawit, sesuai amanat Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan. Produk hilirisasi kelapa sawit dikategorikan menjadi oleo pangan, oleo kimia, dan biofuel. Hingga 2024, ada sebanyak 179 jenis produk hilir turunan kelapa sawit. Harapannya, pada tahun 2045 didapatkan postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Perindustrian menerapkan bauran kebijakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Bapak Putu Juliardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, menyampaikan dua kebijakan utama dalam mempercepat pertumbuhan populasi industri hilir kelapa sawit. Pertama, kebijakan fiskal tarif bea keluar progresif sesuai dengan rantai nilai industri. Semakin banyak nilai tambah yang dihasilkan dalam rantai produksi, semakin tinggi tarif bea keluar yang dikenakan. Kedua, pemerintah memberikan keringanan dalam pembayaran pajak kepada badan yang melakukan investasi baru, serta perluasan sektor industri oleofood, oleochemical, dan biofuel. Tahun ini, ekspor produk hilir mencapai 60-70% dan produk hulu hanya sekitar 30-40%. Kementerian Perindustrian mencatat industri kelapa sawit berkontribusi hingga 3,5% terhadap PDB nasional, mampu menyerap tenaga kerja hingga 5,2 juta orang, dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa. Li Idil Fitri, peserta Latsar CPNS Kementerian Perindustrian 2024.